Yiwu, supermarket dunia, hancur karena tarif. Industri logistik e-commerce-nya berdarah-darah dengan volume pengiriman turun hingga 70%. Yiwu, yang terletak di Provinsi Zhejiang, terkenal di seluruh dunia sebagai pusat komoditas kecil dengan volume ekspor yang sangat besar. Sejak dimulainya perang tarif antara AS dan China, sektor e-commerce lintas batas di Yiwu terasa seolah langit runtuh. Perusahaan logistik internasional di Yiwu menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan para pelaku industri melaporkan penurunan volume pengiriman hingga 70%. Ini mencerminkan kebingungan, kecemasan, dan penderitaan para pengusaha Yiwu yang mencari jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Sebagai basis pasokan global utama untuk komoditas kecil, Yiwu menyediakan berbagai barang dengan harga kompetitif untuk temu versi luar negeri dari Pinduoduo. Para pedagang Yiwu dapat memasok barang secara langsung atau bekerja sama dengan penyedia layanan, memanfaatkan trafik temu dan model yang dikelola sepenuhnya untuk memasuki pasar luar negeri dengan cepat. Amerika Serikat telah menghapus perlakuan bebas bea untuk paket dari China yang nilainya di bawah $800. Lin, seorang pemilik bisnis e-commerce lintas batas di Yiwu yang diwawancarai oleh The Epoch Times, mengatakan, banyak pabrik di Wenzhou, Yiwu, Foshan, dan Fujian telah tutup atau libur. Banyak yang memotong gaji dan melakukan PHK. Pabrik-pabrik ini bergantung pada perdagangan luar negeri, terutama pasar AS. Dengan tarif setinggi ini, rasanya seperti langit telah runtuh. Lin mengungkapkan penyesalan dan berkata bahwa jika bisa mengulang dari awal, ia tidak akan memilih e-commerce lintas batas. Tidak ada rasa aman dalam industri ini. Setiap hari terasa melelahkan. Penjualan kami turun 50% hingga 60%. Saya tidak bisa tidur di malam hari, terus-menerus khawatir soal biaya dan pengeluaran. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Tapi saya harus terus berjalan. Ini semakin menguras tenaga. Hati saya lelah. Ia menjelaskan bahwa produk utama Yiwu, barang rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan aksesori, yang semuanya bukan produk kelas atas, kini tidak laku atau bahkan dikembalikan. Ia memperingatkan mereka yang tergiur oleh hype e-commerce lintas batas untuk berpikir ulang. Tingkat kegagalannya 99%. Hanya 1% yang bisa berhasil. Sisanya hanyalah tumbal. Industri logistik Yiwu sedang runtuh akibat perang tarif AS-China. Dikenal karena ekspor komoditasnya yang besar, Yiwu memiliki lebih dari 20.000 perusahaan pengiriman barang yang menyediakan layanan logistik untuk eksportir lokal dan regional, khususnya pengiriman internasional. Beberapa juga menawarkan layanan pergudangan lokal, transportasi, distribusi, dan solusi logistik untuk e-commerce lintas batas. Perang tarif telah mengganggu ekspor ke AS, menyebabkan banyak perusahaan pengiriman barang kecil yang bergantung pada pasar AS mengalami penurunan tajam, hingga harus tutup atau menghentikan operasional. Mer Wang, pemilik perusahaan logistik internasional di Yiwu, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa hampir setengah dari perusahaan pengiriman barang di Yiwu telah berhenti beroperasi sejak perang tarif dimulai. Minggu lalu, semua pedagang kecil yang biasa kami layani, yang mengumpulkan dan menjual barang ke AS, menutup usahanya. Banyak pedagang telah berhenti mengirim barang sama sekali. Wang mencatat, tingkat pemuatan kontainer kami turun drastis, dari rata-rata 80 kontainer per minggu menjadi kurang dari 40 sekarang. Terkait strategi harga, Wang menjelaskan bahwa menaikkan harga produk bahkan hanya $1 bisa menyebabkan penurunan penjualan yang nyata. Pedagang harus menyesuaikan harga berdasarkan tren pasar agar tetap kompetitif. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan stok karena pesaing menaikkan harga, sementara produk murah cepat habis. Penjual besar biasanya menaikkan harga terlebih dahulu, lalu secara bertahap menurunkannya untuk menjaga keuntungan dan pangsa pasar. Sementara itu, penjual kecil yang lambat merespons mungkin mengalami lonjakan penjualan jangka pendek karena harga murah. Wang juga menjelaskan bahwa AS memberlakukan tarif tinggi pada produk tertentu untuk melindungi industri domestik. Untuk produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, tarif hukuman diberlakukan agar biaya impor meningkat dan daya saingnya turun. Contohnya, jarum suntik dikenai tarif hingga 240%. Untuk menyiasati tarif tinggi, seperti tarif 145% untuk pakaian, perusahaan logistik dan eksportir mencampur barang bertarif tinggi, rendah, dan bebas bea dalam satu kontainer, biasanya hanya menyisipkan sebagian kecil, sekitar 16 meter kubik, pakaian. Strategi, muatan campuran, ini menurunkan tarif rata-rata dan total nilai barang, sehingga mengurangi bea yang harus dibayar dan membantu bisnis tetap bertahan. Namun, Wang menekankan risiko strategi ini, jika otoritas bea cukai menemukan deklarasi yang tidak akurat, denda bisa mencapai ratusan ribu dolar per kontainer. Melihat ke depan, Wang mengungkapkan keprihatinan besar terhadap industri logistik Yiwu.
Jika kebuntuan perang tarif AS-China terus berlangsung selama 3 bulan lagi, ia memperkirakan hanya sekitar 5.000 perusahaan pengiriman barang yang akan tersisa di Yiwu.